Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahminur Oxprimi Effendi, mahasiswa UT daerah Bandung, NIM 877835982, prodi PGSD. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA dengan judul Perkembangbiakan Tumbuhan. Saya memilih struktur tumbuhan bunga sepatu pada praktik kali ini. Adapun tujuan dari praktik kali ini adalah untuk mengetahui struktur-struktur pada bunga sepatu. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktik percobaan kali ini. Yang pertama adalah loop atau kaca pembesar. Yang kedua adalah pinset. Yang ketiga itu adalah pisau yang tajam, bisa juga menggunakan cutter atau silet, juga 2 buah bunga sepatu. Nah, yang pertama adalah tangkai bunga sepatu. Ini ya adalah tangkai, bisa dilihat. Tangkai dari bunga sepatu merupakan bagian pendukung bunga yang berfungsi sebagai tumpuan bunga. Jadi ketika tumpuan bunga. Kemudian dasar bunga. Nah, ini dia bagian dasar bunga. Nah, ya, dasar. Saya tunjuknya menggunakan pinset. Ini adalah dasar bunga. Nah, dasar bunga merupakan tempat melekatnya mahkota agar tetap berada di posisinya meskipun dalam terpaan angin. Nah, kemudian adalah bagian mahkota. Nah, ini dia mahkota bunga. Nah, mahkota bunga biasanya memiliki warna yang lebih cerah. Fungsinya untuk menarik hewan-hewan ataupun binatang pemakan nektar untuk membantu proses penyerbukan. Ini mahkota bunganya. Warnanya lebih cerah. Oke, selanjutnya kelopak bunga. Ini dia kelopak. Nah, kelopak bunga adalah bagian terluar dari bunga, berfungsi untuk melindungi bunga yang masih dalam keadaan kuncup atau masih dalam proses perkembangan. Oke. Selanjutnya adalah benang sari. Nah, ini dia. Nah, kita menggunakan kaca pembesar. Nah, ini dia benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan berfungsi untuk penyerbukan. Nah, benang sari merekat pada tangkai sari dan bagian atas benang sari adalah kepala sari. Sedangkan yang disebut sebagai serbuk sari yaitu serbuk yang seperti debu. Ini warnanya agak coklat ke kuning-kuningan. Nah, ada juga bunga sepatu yang memang memiliki benang sarinya ini berwarna cerah ya, warna kuning. Kalau yang ini warnanya coklat. Selanjutnya adalah putik atau alat kelamin betina. Nah, ini yang di atas. Ini ujung adalah putik. Nah, memiliki fungsi sebagai tempat atau wadah serbuk sari yang berasal dari benang sari atau alat reproduksi jantan pada bunga. Ini yang dinamakan putik, yang bagian ujung adalah putik. Nah, bagian putik terdiri dari tangkai putik dan kepala putik. Nah, ini kebetulan putiknya saya hitung ada 5 tangkai. Nah, dan terakhir adalah ovarium atau bakal biji. Agar lebih jelas, saya akan belah menggunakan pisau terlebih dahulu agar lebih jelas. Nah, setelah dibelah dengan sayatan menyamping, nah ini sudah terlihat jelas. Bakal biji berfungsi sebagai bertemunya sel-sel telur
untuk dibuahi oleh serbuk sari. Bakal biji juga berperan sebagai pelindung sel telur dan memastikan proses penyerbukan berjalan dengan lancar. Ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa bunga sepatu memiliki struktur bunga lengkap, tetapi tidak bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif karena putik berada lebih atas di atas benang sari sehingga sulit terjadinya penyerbukan secara sendiri mandiri. Demikian video pembelajaran tentang perkembangbiakan seksual pada bunga sepatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.